Pendidikan Matematika Angkatan 2024. Di sini kita akan membahas mengenai teori bilangan pada bab bilangan prima. Untuk itu, saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, jadi kita akan menyelesaikan soal nomor 1. Soalnya itu, misalkan n sama dengan 84. Tunjukkan bahwa ada bilangan prima yang merupakan faktor dari 84. Seperti yang kita tahu, pada diagram materi 1, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Jadi, 84 ini pasti memiliki faktor bilangan prima. Yang pertama, kita mulai dari 84. Kita cari faktor bilangan prima terkecil dari 84, yaitu 2. Dan sisanya 40. Lalu kita lihat ke 62 ini. Faktor bilangan prima terkecilnya yaitu 2 dan sisanya 21. Lalu lanjut lagi dari 21 kita cari faktor bilangan prima terkecil. Karena 21 ini tidak harus dibagi 2, maka kita naik lagi bilangan prima selanjutnya setelah 2 yaitu 3 dan sisanya adalah 7. Lalu kita ulangi lagi terus seperti tadi dengan 7. Nah, 7 ini sudah tidak bisa dibagi oleh bilangan prima terkecil yaitu 2, 3, 5 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi 7 ini adalah bilangan prima dan hanya akan habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, jadi faktor bilangan prima yang memiliki 84 yaitu adalah 2, 3, dan 7. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus terus mencari faktor terkecil sampai bilangan tersebut menjadi prima dan hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Oke teman-teman, kali ini kita akan menyelesaikan soal nomor 2 yaitu tentukan FPB dan KPK dari 194, 210 dan juga 620 menggunakan teorema 4.2. Oke, untuk cara yang pertama kita harus memfaktorisasikan 144, 210 dan juga 630. Faktor dari 144 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu selanjutnya 210 faktorisasinya yaitu 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Nah selanjutnya 630 faktorisasinya 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Oke teman-teman, bisa kita lihat yang 144 itu tidak memiliki faktorisasi 5 dan juga 7. Maka kita bisa tambahkan 5 pangkat 0 dikali 7 pangkat 0. Nah, untuk menentukan FPB-nya kita bisa menuliskan 2 pangkat minimal angka dari 4, 1, dan 1. Lalu selanjutnya 3 pangkat minimal dari 2, 1, 2. Lalu selanjutnya 5 pangkat minimal dari 0, 1, 1. Lalu yang terakhir 7 pangkat minimal dari 0, 1, 1. Oke teman-teman, minimal dari 4, 1, 1 itu adalah 1, berarti 2 pangkat 1. Lalu dikali 3 pangkat minimal dari 2, 1, 2 itu 1, berarti 3 pangkat 1. Lalu kali lagi 5 pangkat minimal dari 0, 1, 1 itu 0, berarti 5 pangkat 0. Nah, yang terakhir itu 7 pangkat minimal dari 0, 1, 1 yaitu 0, berarti 7 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 1, 2 dikali 3 pangkat 1, 3 dikali 5 pangkat 0, 1 lalu dikali lagi 7 pangkat 0 itu 1. Berarti 2 kali 3 kali 1 kali 1 itu 6. Berarti bisa kita simpulkan FPB-nya
dikali 3 pangkat maksimal dari 212 yaitu 2, berarti 3 pangkat 2. Lalu selanjutnya 5 pangkat maksimal dari 01 dan 1 itu 1, berarti 5 pangkat 1. Lalu yang terakhir 7 pangkat maksimal dari 011 itu 1, berarti 7 pangkat 1. Nah, bisa kita hitung 2 pangkat 4 itu 16 dikali 3 kali 3 9 kali 5 dikali 7. Jadi KPK-nya adalah 5040. Nah teman-teman, kita akan membahas selanjutnya yaitu nomor 3. Di sini dibawakan soal berbunyi tentukan salah satu faktor dari bilangan komposit berupa N sama dengan 221 yang memenuhi K lebih dari 1 dan K kurang dari sama dengan 221. Teman-teman tahu kan bahwa K lebih dari 1 dan K kurang dari sama dengan 221 ini masuk di dalam bunyi teorema 4.3 di dalam materi bilangan prima. Kita tahu bahwa akar 221 kalau dibikin desimalkan kira-kira akan mendekati dengan 14,87. Kita bawa bentuk ini ke dalam sini sehingga K akan lebih dari 1 dan akan kurang dari sama dengan ubah bentuk dari akar 221 menjadi 14,87. Nah, kita di sini harus tahu bahwa K kira-kira akan berapa. Kita tahu ya, dari rentang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 kurang dari sama dengan 14,87. Dari rentang 2 sampai kurang dari sama dengan 14,87 itu tidak boleh tinggi akar 221. Nah, di sini kan ada angka 13 dan 13 itu termasuk memenuhi habis dibagi 221. Maka 13 habis membagi 221. Nah, karena 13 adalah hasil yang merupakan termasuk ke dalam bilangan bulat komposit, maka 13 adalah salah satu faktor dari bilangan komposit yaitu N sama dengan 221. Nah, mungkin di antara kalian akan bertanya, kenapa sih nggak ambil 2, 3, dan seterusnya sampai 12? Karena tentang angka 2 sampai 12 ini nanti tidak akan habis membagi 221 ini. Nah, dari rentang 2 sampai 13 dan akan kurang dari sama dengan 14,87 yang masuk di rentang ini kurang dari ini dan akan habis membagi 221 adalah hanya angka 13. Di sini kan ada 12. Nah, yang masuk kurang dari 14,87. Kurang dari sama dengan 14,87 dan habis membagi 221 adalah hanya 13. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4 yaitu tentukan apakah 103 dari bilangan prima atau bilangan komposit menggunakan teorema 4.4. Nah, teorema 4.4 ini menjelaskan bahwa jika N adalah bilangan prima maka N tidak memiliki faktor P, dengan P lebih besar dari 1, P kurang dari sama dengan AKE. Kemudian jika N adalah bilangan komposit maka N memiliki faktor P dengan P lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan AKE. Kemudian untuk penyelesaiannya kita akan masukkan 103 ini di N. Nah, akar dari 103 ini kemudian kita akan mencari akar dari 103 ini. Kira-kira didapatkan hasilnya yaitu 11,95. Maka bilangan prima yang kurang dari sama dengan 11,95 ini ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Kemudian dari bilangan prima ini kita akan menentukan apakah bilangan ini membagi habis 143 atau tidak. Tidak membagi habis 143, kemudian 3 tidak membagi habis 143, kemudian 5 tidak membagi habis 143, 7 tidak membagi habis 143, akan tapi 11 membagi habis 143
43 dapat dibagi dengan angka 11 dan mendapatkan hasil 13 yang merupakan bilangan prima.